untuk kali ini bertepatan tanggal 17 Agustus 2021, saya akan membacakan salah satu cerpen yang ada dalam buku Semaries karya Mbah Budi Mariono, sebuah cerpen yang berjudul Satria. Itu cerita pertama yang ada pada buku ini, Satria. Benar, siapapun tak tahu bahwa dia seorang duda tanpa anak, bahwa dia seorang veteran, bahwa dia pernah terlibat perang saat bangsa Indonesia berjuang merebut kembali kemerdekaan, bahwa dia tak pernah memegang jabatan apapun setelah kemerdekaan itu tergenggam. Bahkan dia kecewa karenanya. Yang terakhir itu tidak benar. Dia tidak kecewa. Paling tidak begitulah yang dia katakan padaku. Saya berjuang bukan untuk jabatan. Lalu untuk apa? Tanyaku. Dia diam. Oh, bukan dia tidak tahu untuk apa dia berjuang. Bukan pula dia takut jawabannya bakal dianggap hanya semacam pertahanan ego. Bukan. Dia dianggap karena kearifan. Untuk apa menggembar-gemborkan keikhlasan bila hanya akan menjadi kedok ketidaktulusan? Satria namanya. Sebagai bentuk rasa hormat, baiklah kita panggil dia Pak Satria. Sebenarnya dia lebih suka dipanggil Bung Satria, tapi kerut-merut di wajahnya aku rasa akan membuat panggilan Bung yang demokratis itu malah terdengar sarkastis. Kalau ada orang yang memanggilnya Bung Satria, biarlah. Kita tidak usah meniru mereka. 3 hari yang lalu, aku melihat Pak Satria melakukan sesuatu yang selama ini belum pernah dia lakukan. Dia menaikkan sangsaka pada tiang bendera di depan rumahnya. Dahiku berkerut mengingat-ingat tanggal dan bulan. Bukan hari besar sekarang, maksudku 3 hari yang lalu. Tapi mengapa Pak Satria mengibarkan bendera merah putih yang mulai pucat itu? Kamu pasti heran melihat apa yang saya lakukan, katanya sebelum aku bertanya. Aku mengangguk. Saya sedang memperingati sesuatu yang orang lain tidak pernah tahu, apalagi mencatatnya. Apa itu, Pak? Hari meninggal istri saya. Dia tertembak musuh dalam sebuah pertempuran dulu. Istri Bapak tertembak Belanda? Belum tentu. Musuh kita waktu itu bukan hanya Belanda. Ada juga sekian dari bangsa kita yang lebih suka makan keju di atas kesengsaraan saudaranya. Istri Bapak turut bertempur? Pak Satria diam. Dengan gerak tiba-tiba dia mengambil sikap tegak menghadap bendera dan memberikan hormat layak prajurit yang sedang upacara. Aku terheran-heran. Kenapa diam saja? Tanya Pak Satria tanpa mengalihkan tatapan dari bendera. Aku yang tidak menduga akan mendapat teguran semacam itu, tanpa kontrol ikut pula berdiri tegak dan menghormat. Celakanya, hormat bendera itu berlangsung cukup lama hingga kaki dan seluruh badanku protes. Mulai terasa penat. Spontan saja aku teriakan,
Tegak, gerak. Pak Satria langsung menurunkan tangan, namun tak juga beranjak dari tempatnya berdiri. Bahkan tidak menghentikan sikap tegak. Dengan maksud yang sama, aku berteriak lagi. Pasukan, bubar jalan. Pak Satria membubarkan diri. Dia memandangku dengan linangan air mata. Ada apa ini? Terima kasih, Gun. Kamu telah ikhlas mengakui kepahlawanan seseorang, meski dia tidak punya piagam kepahlawanan. Aku tersipu malu. Pak Satria tidak tahu, aku melakukannya bukan karena ikhlas, melainkan hanya karena lepas kontrol dan terkondisi oleh suasana. Tapi aku tidak mau mengatakan hal itu padanya. Aku tidak ingin dia kecewa. Hari ini Pak Satria menaikkan merah putih lagi. Dia memberi bendera baru rupanya. Dia membeli bendera baru rupanya. Lihatlah, bendera itu masih cemerlang. Yang merah tampak gagah, yang putih memancarkan perbuatan tanpa pamrih. Hari apa sekarang? Karena penasaran, aku dekati Pak Satria yang sedang menaikkan sedikit demi sedikit bendera itu sambil menyenandungkan Indonesia Raya. Bapak memperingati siapa lagi? Soekarno, jawabnya lalu kembali bersenandung. Maksud Bapak? Tanggal dan bulan ini hanyalah tanggal dan bulan Soekarno meninggal. Sekarang Desember, Pak. Presiden Soekarno tidak meninggal pada bulan ini. Apa yang bernama Soekarno mesti presiden? Aku terdiam. Benar juga. Soekarno tak cuma satu. Bukan pula hanya presiden. Dan seperti 3 hari yang lalu, aku mengikuti upacara peringatan kematian. Kali ini kematian Soekarno. Entah Soekarno yang mana. Kenapa Bapak memperingati Soekarno? Tanyaku usai upacara. Kamu tahu siapa dia? Aku menggeleng cepat. Kamu memang orang tulus. Tanpa tahu siapa Soekarno yang kita peringati kepahlawanannya sekarang, kamu lakukan juga penghormatan lewat upacara sederhana ini. Terima kasih, Gun. Lagi-lagi aku tersipu malu. Soekarno adalah komandan regu kami waktu itu. Dia gugur saat menyelamatkan seorang prajurit yang luka parah dan tertinggal di markas dari pembakaran dan penyerbuan musuh. Pak Satria memandangku, mencari kesan, dan aku memang terkesan oleh ceritanya. Tapi tetap saja keheranan sejak 3 hari yang lalu belum terjawab. Kenapa dan untuk apa Pak Satria melakukan semua ini? Bukankah apa yang dia lakukan bisa menimbulkan kesalahpahaman? Yang aku khawatirkan terjadi. Hampir seluruh warga kampung menganggap Pak Satria gila. Mereka tidak percaya bahwa lelaki tua itu sedang memperingati kepahlawanan seseorang, baik istri maupun teman-teman seperjuangan. Mereka yakin Pak Satria melakukan upacara bendera, kadang aku ikut serta, hanya karena ingin menunjukkan bahwa dia pernah berjuang. Dia ingin diakui sebagai pahlawan. Kepercayaanku pada Pak Satria pun goyah. Benarkah semua yang dia ceritakan pada aku? Atau yang benar justru anggapan banyak orang itu? Karena tak mau bergelut dengan ketakpastian, aku putuskan datang ke rumahnya.
Bapak pasti sudah mendengar anggapan sebagian besar warga kampung ini tentang Bapak. Mereka punya hak untuk bicara. Bapak tak hendak membantah atau menyanggah. Untuk apa? Citra Bapak tentu saja. Citra akan terbentuk dengan sendirinya. Kalimat yang kita ucapkan untuk membentuk citra hanya akan menurunkan kualitas diri. Benarkah upacara bendera yang Bapak katakan untuk memperingati teman-teman seperjuangan yang gugur itu Bapak lakukan tanpa pamrih? Kamu ternyata juga tidak mampu meyakini apa yang kamu lihat dan dengar sendiri. Lalu dengan hati dan jiwa macam apa kamu mengikuti upacara bersama saya beberapa kali selama ini? Aku tercekat. Jangan mudah terbawa arus, anak muda. Kalau demikian, jangan-jangan kamu menghormati dan memperingati seorang pahlawan yang sebenarnya pengkhianat. Kamu sebut dia pahlawan karena orang banyak mengatakannya begitu. Itu lebih parah daripada saya. Saya lakukan upacara bendera sendiri karena sebuah keyakinan, bukan sekedar ikut-ikutan. Aku pulang dengan keyakinan baru. Pak Satria tetap Satria bagiku. Aku tepis apa kata orang, bahkan berjanji dalam hati, aku akan lebih sering menemaninya melaksanakan upacara bendera. Akibatnya, orang-orang menganggapku sama dengan Pak Satria. Sama-sama gila. Mereka juga menganggapku sok tahu, sok patriotis. Sesekali waktu goyah juga ketegaran ini. Namun begitu bertemu dan berbincang dengan Pak Satria, ketegaran itu kembali merasuki jiwa. Aku datang dengan pakaian rapi dan bersepatu ke rumah Pak Satria. Kemarin kami sudah berjanji melaksanakan upacara bendera pagi ini. Aku tidak tahu siapa yang akan kami peringati. Loh, Pak Satria kok berpakaian putih-putih? Tidak seperti biasanya. Ya, biasanya dia melaksanakan upacara bendera dengan seragam keprajuritan. Sudah siap? Tanya Pak Satria dengan air muka bersih, bersinar bahkan. Siap, Pak. Bagus. Bawa bendera ini. Kubawa sang saka dengan gaya anggota Paskibra ke halaman, ke tiang bendera. Kemudian kami sibuk mengikat dan menaikkan bendera. Tak lupa kami senandungkan Indonesia Raya. Setelah merah putih berkibar mengibas-ngibaskan segala prasangka, kami mundur 3 langkah. Sebelum hormat bendera, aku sempatkan untuk bertanya. Pagi ini kita memperingati siapa, Pak? Satria. Memperingati kepahlawanan Bapak. Satria ditembak mati ketika regunya tahu bahwa dia mata-mata musuh. Tutur Pak Satria tanpa memedulikan pertanyaanku. Satria yang mana, Pak? Tanyaku. Tak mau terjebak seperti ketika memperingati Soekarno dulu. Satria pengkhianat. Siapa Satria pengkhianat itu? Kepada sang saka merah putih, hormat. Gerak. Pekik Pak Satria. Kami menghormat dengan kekhusyuan masing-masing. Lama, cukup lama hingga kakiku kesemutan. Tegak, gerak, teriakku akhirnya. Hei, kemana Pak Satria? Dia tidak lagi ada di sampingku. Pergi saat aku khusyuk hormat bendera atau malah hilang begitu saja. Kusapukan pandang ke sekeliling. Oh,
Begitu banyak warga kampung berkerumunan di luar pagar halaman sambil cengar-cengir memandangku yang celingak-celinguk sendirian. Demikian cerpen yang berjudul Satria dari buku Semar Yes karya Mbah Budi Mariono. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Peace. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka!